Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas betapa pentingnya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Salah satu hal yang selayaknya dilaksanakan oleh seorang mukmin adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala sedih maupun senang, baik dikala sempit maupun lapang. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk klik tombol like, share video ini sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya dalam sebuah ayat, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Doa merupakan sesuatu yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdoalah karena berapapun yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai para hambaku, andai kata generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin kalian berada di suatu tempat, lalu meminta kepadaku, lantas aku kabulkan permintaan masing-masing mereka. Maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali sebagaimana jarum bila dimasukkan ke dalam lautan." Hadis riwayat Muslim. Setiap waktu yang kita luangkan untuk meminta, memohon dan mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merugi karenanya. Karena ketika kita berdoa, Allah akan memberikan salah satu dari ketiga hal berikut. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa kita dengan segera. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa untuk kita di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah akan palingkan kita dari keburukan yang semisalnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari ketiga hal berikut. Allah akan mengabulkannya dengan segera, mengakhirkan untuknya di akhirat atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Para sahabat berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami." Beliau berkata, "Allah lebih banyak lagi." Hadis riwayat Ahmad. Kebanyakan dari kita akan rajin berdoa ketika sedang sakit, ditimpa musibah, atau ketika memiliki berbagai masalah yang memberatkan hidup. Namun demikian, begitu kita sembuh, begitu musibah dan permasalahan yang ada sudah Allah angkat dari diri kita akan lalai dan tidak lagi berdoa kepadanya. Kita tidak lagi menunjukkan penghambaan diri kita kepadanya. Padahal salah satu kunci dikabulkannya doa yang kita panjatkan saat dalam keadaan susah sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menghendaki doanya dikabulkan oleh Allah saat susah dan ditimpa musibah, hendaklah ia memperbanyak doa ketika sedang lapang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karenanya, janganlah kita berhenti berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.